Shalom, segenap umat paroki Pati dan paroki administratif Juwana yang berbahagia, umat kekasih Tuhan. Hampir 7 tahun, Romo Yusef Cuk Prasetyo melayani umat di paroki Pati maupun paroki administratif Juwana. Saya dan Anda semua tentu berkesan, Romo Yusef Cuk Prasetyo masuk Romo yang terinspirasi oleh nama baptisnya, seperti satu Yusuf yang memegang kayu ukuran, demikian pula hidup pelayanan Romo Cuk selalu terukur. Romo Cuk termasuk pribadi yang sederhana dan mempunyai kerelaan yang tinggi untuk melayani, lebih-lebih bagi mereka yang sakit dan juga saudara-saudari yang berduka. Romo Cuk selalu ready. Dan terima kasih untuk pelayanan dan pengabdian Romo Cuk di paroki Pati dan administratif Juwana ini. Per 1 Agustus nanti, Romo Cuk dipindah tugaskan sebagai pastor vikaris parokial paroki Purwosari Gereja Santo Petrus di Solo. Saya yakin Romo Cuk akan mudah beradaptasi karena paroki inilah yang dulu membesarkan Romo Cuk dan saat ini keluarganya ada di paroki Gelecon. Dan kami yakin Romo Cuk tidak akan kesulitan beradaptasi karena ya memang itu kembali ke rumahnya. Provisiat Romo lebih-lebih untuk ulang tahun imamat ketika Romo merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-33 tanggal 25 Juli yang lalu. Dan biarlah imamat Romo semakin hangat dan pelayanan Romo semakin dahsyat, lebih-lebih kesaksian Romo sendiri semakin hebat. Itulah doa kami, Romo tetap sehat dan kuat. Dan kami berterima kasih untuk 7 tahun pelayanan Romo di paroki Pati dan paroki administratif Juwana ini. Selamat jalan, dan pada waktunya nanti Romo akan diantar oleh umat dengan gembira dan bersukacita, sehingga Romo dapat pula dengan legowo meninggalkan paroki Pati dan paroki administratif Juwana. Mohon maaf bila selama hidup bersama ada keraguan dan kelemahan, sehingga dengan demikian Romo akan berangkat ke Solo, tepatnya ke arah Gereja Santo Petrus paroki Purwosari dengan damai. Shalom, Tuhan memberkati. Romo Cuk, kebersamaan saya dengan Romo Cuk belum begitu lama, kurang lebih 8 bulan ya. Sejak kedatangan saya pertama kali di Pati 1 November 2023 tahun lalu. Nah, selama 8 bulan itu sedikit demi sedikit saya mengenal beliau. Yang pasti bahwa ternyata beliau itu adalah pribadi yang memberi perhatian. Perhatiannya itu sangat terasa sekali, entah kepada konfrater saya pribadi ataupun kepada alam, ya, nature. Misalnya memberi perhatian pada burung yang dipelihara, lalu ikan, lalu juga tanaman. Itu yang pertama, perhatian. Lalu yang kedua, Romo Cuk itu suka bergerak, melakukan sesuatu. Ya seperti tadi, memberi perhatian pada tanaman, pada hewan, dan seterusnya. Bahkan kerja manual atau kerja tangan juga ia lakukan. Memberesi, menservis ini, memperbaiki barang-barang ini dan itu, sangat terasa sekali. Dan yang ketiga, itu semangat, ya, semangat ketika memberikan pelayanan pastoral, misalnya secara khusus soal kematian. Beliau itu selalu terbuka menerima pelayanan bagi pemberkatan jenazah, entah itu jam berapa, entah di mana. Bahkan tanggung jawab di paroki Juwana pun selalu dikerjakan dengan penuh semangat, rajin sekali ke Juwana. Bahkan beliau berani tidur di sana, tidur di pastoran di sana. Beberapa romo yang lain kadang lebih memilih pulang ke pastoran di Pati. Itu Romo Cuk kesan saya terhadap beliau. Lalu pesan saya adalah, Romo, selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru, tetap semangat dan teruskan menebarkan kebaikan dimanapun Romo berada dan diutus. Sampai jumpa lagi Romo, selamat jalan.
Ingat Romo Cuk, ingat akan pribadi yang amat mencintai Santo Yosef. Salah satunya Yusuf pekerja, yang amat dijiwainya dalam hidupnya sehari-hari. Terima kasih Romo atas kebersamaan kita di Pati. Terima kasih atas pelayanannya untuk komunitas MTB. Romo Cuk merupakan sosok motivator, terutama bagi saya, melihat daya juang serta kedisiplinannya dalam melayani umat, terutama komunitas Pruden MTB. Belajar dari Santo Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Selamat jalan Romo, selamat menunaikan tugas di tempat yang baru dalam nada syukur dan bahagia. Salam dari kami komunitas Bruder MTB Pati. Selamat pagi. Selamat pagi. Serantoni apa kabar? Baik. Apa? Kita ini belum bilang terima kasih dengan Romo Cuk loh. Lo kenapa? Romo Cuk memangnya? Maka Ulang Romo tahun. Cuk. Maka Romo Cuk itu mau pindah. Mau pindah? Mau pindah kemana? Jar ke Solo. Kita Kita belum bilang selamat jalan loh. sayang sekali ya. Dia baik sekali. Kita selamat jalannya. Ayo, Ya. Mister. Ya. Pastor Cuk yang kami kasihi, kami para suster SFD Pati mengucapkan banyak terima kasih karena Pastor sudah melayani kami dengan setia, dan kami mengucapkan terima kasih serta selamat jalan untuk tugas yang baru di Solo. Semoga Romo cepat kerasan dan sehat selalu, bahagia. Selamat melayani umat di sana. Iya, betul. Dengan sukacita. Dengan sukacita dan sekali-sekalilah Nengoki bisa kami. nengok kami. Kami doakan selalu. Ya, dadah Romo Cuk. Salam dari kami semua para suster di Pati. Halo, jumpa lagi umat Paroki Santo Yusuf Pati yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berkah dalam. Saya di sini mau menyampaikan yaitu kesan dan pesan saya selama saya berkarya di Paroki Santo Yusuf Kerja Pati ini. Ya, pertama-tama saya ingin memberikan kesan, ya, pesan-pesan Romo selama saya berkarya di sini. Yang pertama, kesan saya terhadap umat. Waktu saya mau masuk ke paroki ini, mitos saya bahwa paroki Pati ini adalah paroki yang banyak orang-orang tuanya. Nah, ini tempat kumpulnya orang-orang yang sudah pensiun. Waktu itu, setelah saya datang, coba bersama umat, bisa dan berkarya, ternyata rupanya para Pati ini sungguh umat yang gumulika, dan sungguh ramai aktivitas mulai dari PIA, OMK, dan bahkan juga kelompok-kelompok yang ada, kelompok kategorial itu Legio Maria, PDKK, dan KTM, dan juga ada kelompok Vegetasi Kristiani, dan ada waktu itu pencinta Maria yang ada terdengar, tetapi Romo tidak pernah tahu apa aktivitas mereka, tetapi itu ada dan sebagainya. Dan rupanya akhirnya saya merasakan sungguh paroki ini paroki yang dinamis. Hanya memang paroki ini adalah salah satu paroki di Pantura. Ada karakteristik tersendiri dari paroki-paroki yang ada di Pantura ini. Pertama adalah bahwa anak-anak setelah SMA mungkin akan pergi keluar dari Pati Juwana. Ada juga namanya Juwana bersama dengan rumah yang lain. Ini
ini kesulitan, sehingga harus ada regenerasi yang sebentar ganti lagi, sebentar ganti lagi. Kalau tidak akan mati dinamika itu. Nah, oleh sebab itu di sini perlu bagaimana adanya sinergitas yang ada di antara kelompok yang ada, baik dari yang sekarang ini aktif dan kemudian menggantikan katakanlah adik tanda petik seperti itu. Itu kesana. Yang kedua, bahwa umat di Pati ini umat yang senang misa intensi itu, karena Romo yang berjadwal intensi itu sangat banyak, intensi awal dan sebagainya. Walau memang untuk perkawinan tidak banyak, tapi intensi di rumah, khusus Ramadan misalnya lingkungan ya, dan lingkungan itu sangat banyak sekali, luar biasa. Untuk Romonya 3 di sini, jadi no problem, ya, tidak ada masalah. Lalu yang lain lagi kesan Romo bahwa tidak mudah untuk mendampingi umat di Pati ini. Karena apa? Karena seringkali yang Romo jumpai, Romo katakan sesuatu, loh kok ini piye? Ya Romo dulu gini loh, dulu gini. Nah kalau patoknya berdasarkan dulu, nah dulu itu dulu yang baik atau yang bukan, ini yang perlu di-upgrade. Apalagi setelah adanya P5 tahun terakhir ini, dan ini ada revisi dari P5 dengan pelaksanaan pastoral pelayanan lagi, maka mau nggak mau Romo harus mengawal P5 ini. Ayo. Maka saya merasa kalau saya berjumpa dengan umat, saya ini termasuk katakanlah polisinya dari paroki untuk karya di paroki ini. Ayo seperti ini. Karena umat katakan dulu gini. Romo senang bukan masalah dulu gini. Kenapa Romo kok demikian? Itu yang akhirnya bisa kita tingkatkan. Mengapa kita harus demikian? Mengapa kita harus begitu? Bukan karena dulu. Kalau dulunya salah, tapi oke. Ini hanya pesan Romo yang ada. Maka Romo berkaya di sini itu khususnya panjang sabar, ya, dan tidak henti-hentinya untuk terus mengkritik umat, mengingatkan umat, atau diskusi dengan umat dan sebagainya, sehingga demikian sungguh kebaikan ini tadi sungguh bisa terwujud atas kerjasama antara para Romo yang ada di sini dengan umat yang ada. Itu beberapa pesan yang kami alami, tapi bahwa tempat daerah karya di sini ya cukup menyenangkan, walaupun ada yang jauh seperti di Ayu 27 kilo, tapi itu dinikmati enak saja karya kesana itu ya. Nah ini soal karya-karya yang ada bagi para umat yang ada. Lalu bagaimana dengan para Romo yang ada? Para Romo di sini saya mengalami waktu itu seperti Romo Grace, sekarang Romo Anton. Apa yang saya alami bahwa ketika pastor paroki, termasuk kepala paroki itu menjadwalkan, mengadakan ayo pertemuan komunitas tiap bulan sekali, doa bersama pagi dan malam, itu penutup sebelum tidur. Itu diadakan, kita konsisten tetap ada. Misalnya kami bertiga, yang satu belum nggak bisa datang, 2 tetap jalan. Ini sungguh didasarkan kesatuan itu di dalam doa, seperti yang sungguh dikatakan oleh Pak pada rumahnya pada hari Senin itu tanggal berapa? Senin 29, keseimbangan antara rohani dan rohana, Maria dan Marta, Arya dan Hening, ya, aktif dan Hening. Rupanya itu juga perlu. Jadi para Romo juga satu di dalam doa ibadat harian pagi dan ibadat penutup pada malam hari sebelum kami masuk ke masjid ini. Entah mau ngapain terserah, mau masih baca lagi boleh, mau apapun boleh, tapi selesai kita masuk tempat masing-masing. Nah itu yang ada yang saya alami, sungguh saya rasakan hal yang indah, adanya kebersamaan baik dalam doa maupun juga dalam komunikasi. Bahkan dalam pertemuan komunitas namanya, itu motor mengatakan, Ocu, mana kehadiranku ini
membawa kesesakan bagimu atau enggak, dan juga sebaliknya kehadiran saya bagi orang-orang yang lain, sehingga kita bisa saling koreksi, bisa saling melihat diri kita masing-masing. Ini sungguh dialami dan kita alami dengan indah dan tidak ada beban rasanya, bahkan memberikan dukungan bagi itu sama panggilan saya sendiri ketika saya berada di bakti. Maka saya tidak tahu ketika saya datang sini, saya orang garis paling 2-3 tahun nanti pindah lagi, seperti itu. Nyatanya sampai tahun 7, entah karena ada COVID atau tidak tahu, tapi itu yang terjadi. Maka ini kesan yang bisa kamu sampaikan. Sebenarnya masih banyak pesan-pesan yang lain lagi, dan sungguh Romo yang bergaris ini tadi rumah kata pertama, harus Romo yang sabar, Romo yang terus-menerus berani menyuarakan apa yang Allah kehendaki pada para gembanya, dan kembali harus berani menyampaikan itu, dan akan siap juga untuk ditolak. Tapi memang ditolak maksudnya adalah mampu dan mau untuk mendiskusi dan berbicara dari hati ke hati. Jangan sampai ada dendam di antara kita. Karena ini untuk kemajuan gereja di Madiun juga. Ya, itu kurang lebih pesan yang bisa kamu sampaikan. Intinya, gimana Romo pesan karya di Padi selama 7 tahun? Romo sangat bersyukur boleh berkarya di Padi, boleh bertemu dengan teman-teman di Padi dalam kunjungan Romo dan apapun juga, sehingga akhirnya membentuk saya juga seperti ini. Terima kasih ya kepada umat, apa yang telah umat berikan melalui apapun juga, lebih-lebih kalau Romo jangan sampaikan tentang apa ya, jauh Romo luar biasa dan hampir tidak pernah kehabisan atau tidak ada makanan di pasukan kita berlimpah sampai keluar dibagikan kepada siapa juga di sekitar pastoran ini. Itu kesan yang ada. Nah, sekarang yang kedua adalah pesan, ya. Tadi sudah ada sedikit yang mau sampaikan di sana. Pesan satu, Romo punya pesan yang ini juga sebetulnya sudah saya perjuangkan. Karena partai ini adalah partai yang digembalai oleh Romo-Romo MSF, Misionaris Keluarga Kudus, yang bergerak di bidang keluarga. Harapan Romo jika masuk bahwa seluruh pastoral keluarga ini bisa terwujud di partai ini. Di antaranya pastoral keluarga itu 2 hal. Satu, memberikan sapaan kepada keluarga-keluarga dan pastri-pastri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Baik dengan itu akan di gereja, dengan hadir memperbarui janji, dan juga memberikan kenangan ataupun ucapan di hari ulang tahun itu. Mungkin karena mereka pasangan tidak hadir, memberikan ucapan kartu sedikit, tapi itu memberikan tanda perhatian kepada mereka. Satu. Yang kedua, kunjungan keluarga. Nah, kunjungan keluarga ini bukan hanya kunjungan ya pokoknya dari keluarga ke keluarga, bukan hanya itu, tetapi karena setiap keluarga pasti punya banyak masalah, dari yang kecil sampai yang besar. Bagaimana itu bisa didengarkan, baik berkarya Tuhan yang sedang punya berat. Syukur-syukur kalau bisa diberikan solusi apa jalan keluar yang ada. Entah itu soal ekonomi, di sini ada PSK. Entah itu soal bantuan pendidikan, di sini juga ada. Atau tentang kesehatan, di sini juga ada di paroki ini. Tim pelayanan yang melayani itu. Maka kunjungan keluarga adalah menyapa mereka yang sebetulnya punya masalah, tapi kita datang bukan untuk menyelesaikan masalah, kita mendengarkan. Dan itu ada perencanaan waktu itu saya tim keluarga itu ada tim berkunjung 2 orang ini ke keluarga-keluarga yang sudah kita jadwalkan siapa-siapanya. Kemudian kita bertemu dan tim itu bersatu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan dalam tim itu ada psikolognya, ada ahli hukumnya, ada romonya, ada psikolognya dan sebagainya, ada pasutrinya. Kita mencoba menyelesaikan itu semua dan kita kembalikan lagi kepada umat yang punya masalah-masalah itu, sehingga akhirnya gambaran Romo keluarga-keluarga di paroki Padi ini yang dikembalikan dari Romo MSF juga bisa diringankan, bisa bersuka cita, dan akhirnya
akan dirasakan setiap minggu berkumpul itu ada rasa keguyuban, sukacita yang ada, umat yang ada itu, dan juga umat lain yang mau memberikan diri, baik itu apa yang dia miliki, mereka miliki, ataupun juga apa yang ingin mereka bisa sampaikan. Dan sukacita yang ada, dan juga usul-usul yang disampaikan yang membangun paroki kita tercinta, paroki Santo Yusuf Pati ini. Itu hanya satu harapan yang ingin Romo sampaikan, pesankan supaya ini sungguh diwujudkan dalam kunjungan keluarga dan dalam kunjungan. Untuk itu kita pasang telinga kunjungan itu, bukan datang untuk menyelesaikan masalah pertama-tama, tapi untuk pasang telinga, mendengarkan, dan kita sampaikan di tim pastoral keluarga itu, dan bicarakan, dan kita kembalikan lagi. Dengan demikian akan terasa umat yang sudah merasakan bahwa mengenai sembahyang bareng, bareng, pergi bersama-sama, dan umatnya juga demikian, juga bersama-sama bersinergi dengan suatu kelompok timbul-timbul dan bidang-bidang yang ada, sehingga sudah terwujud paroki Santo Yusuf Pati yang berkah, yang akhirnya akan menjadi sugih rahmat Allah, dan akhirnya akan sungguh mengalami keselamatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Demikian pesan Romo. Mudah-mudahan Romo juga ingin menyampaikan ini karena dalam rangka Romo pamit, Romo juga ingin maaf karena Romo juga masih manusia, ada kesalahan-kesalahan yang Romo lakukan, yaitu dengan perkataan, dengan sikap Romo ingin minta maaf melalui media ini. Ya, sekali lagi Romo mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bisa kita wujudkan, dan akhirnya sampaikan selamat. Romo akan pergi ke tempat tugas yang baru, yaitu di Solo, di Paroki Santo Petrus Rosari di Solo, yang itu adalah tempat di mana saya waktu kecil dari SD, SMP, SMA, ATMI, saya berada di paroki itu sebagai umat. Dan sekarang saya datang ke sana sebagai seorang. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Romo yang ada di sini. Kita mau sampaikan juga wujudkan di tempat yang baru. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga di paroki Santo Yusuf bekerja pagi. Tuhan